Yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Anallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode aksi belajar cerdas, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Bapak Kaprodi, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran Ibu Nur Fatimah MPD, serta teman-teman seperjuangan. Nama saya Latifatul Badriyah dari Prodi PGMI 4A. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang instrumen evaluasi pembelajaran yang terdiri dari 5 submateri. Yang pertama di sini ada pengertian instrumen evaluasi pembelajaran, dan yang kedua di sini ada instrumen evaluasi bentuk tes, dan yang ketiga di sini ada tes tertulis bentuk uraian, dan yang keempat di sini ada tes objektif, dan yang terakhir di sini ada tes tindakan. Baik, yang pertama di sini ada pengertian instrumen evaluasi pembelajaran. Instrumen evaluasi pembelajaran ini adalah alat yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar peserta didik. Melalui instrumen evaluasi ini, guru bisa mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, perkembangan kemampuan siswa, serta efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Hasil evaluasi juga bisa dijadikan dasar untuk memberikan remedial, pengayaan, maupun perbaikan proses pembelajaran supaya lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti setelah menyelesaikan materi sistem pencernaan, guru memberikan tugas atau tes kelompok untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua di sini ada instrumen evaluasi bentuk tes. Instrumen evaluasi bentuk tes ini merupakan alat penilaian yang berisi pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, keterampilan, atau kompetensi tertentu. Tes menjadi salah satu instrumen yang paling sering digunakan karena bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil belajar siswa. Hasil tes biasanya dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai yang kemudian digunakan sebagai dasar penilaian. Seperti guru matematika memberikan tes setelah selesai mengajarkan materi persamaan linear untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Kemudian yang ketiga di sini ada tes tertulis bentuk uraian. Tes tertulis bentuk uraian ini adalah tes yang mengharuskan peserta didik menjawab pertanyaan menggunakan kata-kata dan kalimat yang disusun sendiri. Bentuk tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, menjelaskan, membandingkan, dan memberikan pendapat. Jadi melalui tes uraian, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide dan menunjukkan pemahaman secara lebih mendalam. Contohnya, pada pelajaran IPS, guru memberikan soal seperti jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi, siswa kemudian menjawab dengan penjelasan dan contoh berdasarkan pemahaman mereka. Yang keempat, di sini ada tes objektif. Tes objektif merupakan tes yang memiliki jawaban pasti dan kunci jawaban yang jelas sehingga proses penilaiannya bisa dilakukan secara objektif. Bentuk tes ini meliputi pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Tes objektif banyak digunakan karena mudah diperiksa, menghemat waktu, dan bisa mencakup materi yang lebih luas dibandingkan tes uraian. Dan yang terakhir di sini ada tes tindakan atau tes praktik. Jadi tes ini adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu tugas atau keterampilan tertentu. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, namun juga pada proses pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, tes praktik biasanya menggunakan rubrik atau lembar penilaian yang memuat kriteria tertentu. Misalnya, pada pelajaran IPA, siswa diminta melakukan percobaan sederhana di laboratorium. Guru menilai cara siswa menggunakan alat, mengikuti prosedur percobaan, dan menyajikan hasil pengamatan. Jadi, kesimpulannya,
Instrumen evaluasi pembelajaran ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Salah satu bentuk instrumen yang paling umum digunakan adalah tes yang terdiri atas tes tertulis bentuk uraian, tes objektif, dan tes tindakan atau praktik. Masing-masing jenis tes memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin diukur. Dengan menggunakan instrumen yang tepat, guru bisa memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan dan perkembangan peserta didiknya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai instrumen evaluasi pembelajaran. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.